Intinya kalau kalian nemuin produk mencegah kerontokan, nah itu pasti produknya itu harus sebaiknya dijaga dari sekarang. Jangan sampai nyesel kayak gua. Karena untuk ngebalikinnya. Oke, halo teman, balik lagi sama gua Jule, dan hari ini gua mau ngasih tahu proses pertumbuhan rambut gua setelah kemarin tuh mencoba beberapa produk selain minoxidil, ada hair serum, hair tonic, dan juga pertama kalinya gua di tahun ini pakai derma roller, dan juga kalau diminumnya itu gua minum vitamin D dan saw palmetto. Kalian bisa cek di video sebelumnya, nanti gue taruh di sini ya. Dan hari ini setelah jalan bulan ke-5, gue itu masuk ke Velus awal mau ke akhir, masih lama perjalanan. Dan di video ini seperti yang kalian lihat, gue udah ada di kursi cukur. Gue mau cukur rambut setelah 5 bulan proses tanpa motong rambut bagian atasnya. Sempat kepikiran untuk panjangin aja, nggak potong-potong sampai gondrong, cuman kok kayaknya gue udah nyaman rambut pendek ya sekarang ya. Terus gue kayak ya udah deh, gue pengen pendekin lagi, dan hari ini kayaknya bakal dibotakin lagi begini. Dibotakin lagi? Ya, baskat, semi baskat, supaya proses pemakaian produknya juga gampang. Dan sekalian nanti juga gue mau kasih tahu tutorial cara pemakaian hair serum, hair tonic, minoxidil itu seperti apa setelah potong rambut. Let's go, Vic. Oke, teman-teman, jadi cukurannya udah selesai. Gimana? Udah ganteng lagi apa belum? Oke, sekarang kita masuk ke tutorial pakai hair serum. Langsung deh. Kalau gua nih, kesehariannya nih, hair serum ini nih, rosemary dari SIM ini gue pakainya pagi, jam-jam 7, jam 8 sebelum mandi. Jadi cara pakainya langsung ambil, terus tetes ke kulit kepala. Habis itu ratain sambil dipijit. Nah, jadi hair serum dari SIM ini udah dilengkapi rosemary oil, ada biotinnya juga. Terus di dalam ini juga ada 7 natural oil lainnya, salah satunya adalah minyak kemiri. Jadi udah lengkap untuk mengurangi kerontokan dan merangsang pertumbuhan rambut. Jadi setelah dipijit, diratain, habis itu diemin 15-30 menit. Terus setelah didiemin tinggal dibilas. Boleh pakai sampo, boleh pakai air aja. Gua biasanya pakai sampo. Atau bisa juga malam sebelum tidur dioles, tetes, ratain, habis itu diemin, dibilasnya itu baru besok pagi pas mandi. Itu nggak apa-apa juga. Oke, teman-teman, habis keramas, lanjut. Rambut masih agak basah dikit, pakai hair tonic. Nih hair tonicnya langsung kocrotin ke tangan gini, habis itu langsung ke sini. Kulitnya ya. Intinya kalau kalian nemuin produk untuk mencegah kerontokan yang berbau-bau rontok, itu kan masalahnya ada di akar rambut. Nah itu pasti produknya itu harus diolesnya itu ke kulit supaya meresap ke akar. Kalau masalahnya di batang kayak patah, terus juga kering, ngembang, itu olesnya di batangnya, nggak sampai ke kulitnya. Tapi bedanya hair tonic sama serum ini, kalau hair tonic ini nggak perlu dibilas. Jadi dia nanti foamnya itu akan kering sendiri dan kayak nggak pakai apa-apa, nggak lengket, nggak kesat gitu, itu nggak ada. Malah ini bisa jadi kayak pre-styling. Kalau lo mau styling, sebelumnya kan ada pre-styling tuh supaya rambutnya agak-agak volume dikit. Nah ini selain itu fungsinya juga kayak gitu. Dan di sini juga udah ada biotinnya. Selain rosemary oil, di sini juga udah ada biotinnya. Terus kalau yang tadi kan di serum itu ada minyak kemiri. Kalau di sini adanya aloe vera atau lidah buaya. Jadi selain
untuk mengurangi kerontokan, dia juga bikin rambut lebih sehat. Oke, mungkin teman-teman ada nanti yang komen bahwa bang itu belum terlalu kelihatan prosesnya, hasilnya segala macam gitu ya. Jadi untuk proses yang kayak gue sekarang itu memang gak cepet guys. Bisa makan waktu itu 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan bisa sampai 2 tahun. Makanya gue tuh selalu ngasih tahu ke teman-teman, kalau kalian belum tipis kayak gua, sebaiknya dijaga dari sekarang, mulai perawatan. Jangan sampai nyesel kayak gua atau sama kayak teman-teman yang lain yang udah mulai tipis dan kebotakan. Karena untuk ngebalikinnya itu malah lebih susah, makan waktu dan makan uang. Dan menurut gua perawatan rambut itu bukan ketergantungan, karena ada beberapa yang bilang bang nanti ketergantungan nggak kalau nanti gua udah nggak pakai produknya, apakah akan rontok lagi? Iya mungkin kayak gitu. Jadi menurut gua perawatan itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan. Sama kayak lu gosok gigi, mandi, kenapa harus pakai odol, kenapa harus pakai sabun? Ya karena selama lu hidup, lu bertanggung jawab atas diri lu, dari atas sampai bawah, minimal dirawat, dijaga supaya nggak rusak. Dan yang paling penting sekali lagi gue bilang, rawat sebelum ada masalah rambut. Jadi buat lu yang rambutnya sekarang masih tebal, masih bagus, masih kuat, mulai dirawat dari sekarang sebelum metabolisme tubuh lu itu menurun dan rambut lu nanti akan rontok dan rusak. Oh ya, satu lagi, untuk minoxidilnya itu gue pakainya malam hari 2 jam sebelum tidur, dan untuk derma roller itu gue pakainya seminggu sekali aja. Itu aja yang gue lakukan. Selebihnya gue coba bantu dari dalam dengan tidur cukup, makan yang bagus proteinnya gitu ya, terus juga mulai olahraga. Dan yang terakhir yang paling penting adalah konsisten. Itu yang paling susah. Oke, sekian video kali ini. Semoga teman-teman bisa mulai perawatan dari sekarang, karena gue akan senang sekali kalau ketemu customer yang rambutnya itu sehat dan juga bagus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Jule, jangan lupa sisiran.